Dari Indonesia emas menjadi Indonesia cemas, drama PHK massal dan ekonomi terpuruk. Selamat datang di kanal Kabar Terburuk. Halo sobat semua, selamat datang kembali di sesi yang penuh dengan kenyataan pahit dan getir. Kali ini kita akan membahas sebuah fenomena yang bisa jadi bikin kita semua mengelus dada, yaitu atas bangkrutnya perusahaan-perusahaan besar serta PHK massal yang terjadi saat ini. Tentu saja hal ini bukan hanya membuat nangis darah para karyawan atau karyawati yang ter-PHK, tapi juga mengoyak-ngoyak perekonomian Indonesia. Apa kalian siap membahas hal ini? Yuk, mari kita bahas masalah ini bareng-bareng. Karena topik ini pastinya bikin kita semua mikir dua kali tentang keadaan negeri kita tercinta ini. Kecuali mereka-mereka yang sudah terdoktrin para penguasa Konoha. Mereka akan dengan mati-matian membela keberlanjutan, walaupun mereka sebenarnya sadar bahwa hidup mereka pun sebenarnya sedang tidak baik-baik saja. Dan moto Indonesia emas kini berubah menjadi Indonesia cemas. Gimana sih rasanya kalau tiba-tiba kita mendengar kabar pabrik tempat kita bekerja tutup dan bangkrut? Saya yakin hal ini bukan saja akan membuat kita shock, tapi juga akan membuat dompet kita semakin tipis dan hidup kita akan semakin terjepit. Nah, belakangan ini pabrik-pabrik raksasa di Indonesia, khususnya yang ada di Jawa Barat, mulai tutup satu persatu, dan otomatis ribuan pekerja pun kena PHK. Pemutusan hubungan kerja atau PHK di sektor industri tekstil masih terus terjadi. Tidak kurang dari 11.000 pekerja tekstil terdampak PHK sejak awal tahun hingga pertengahan tahun 2024. Awal tahun 2024 diwarnai kabar buruk dari industri manufaktur Indonesia. Salah satu produsen ban asal Korea Selatan, PT Hung A Indonesia, menutup produksinya di Indonesia pada 1 Februari. Pemutusan hubungan kerja PHK di pabrik-pabrik tekstil dalam negeri ternyata masih berlanjut. Terbaru ada 6 pabrik tekstil yang mem-PHK dan merumahkan ribuan pekerjanya. Hal itu disampaikan oleh Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN), Ristadi. Produsen sepatu yang sudah berdiri selama 125 tahun akhirnya merugi besar di Indonesia hingga harus menutup pabrik produksinya di Purwakarta, Jawa Barat. Sebanyak 233 orang tenaga kerja terkena pemutusan hubungan kerja atau PHK akibat ditutupnya pabrik sepatu ini. Mari kita bayangkan, dalam setahun terakhir ini saja sudah ada 8 pabrik besar yang tutup di Jawa Barat. Mulai dari PT Sepatu Bata yang terkenal sampai PT Hung A Indonesia di Cikarang yang nyaris ribuan pekerja harus keluar dari tempat kerja mereka dengan wajah lesu dan lunglai. Dan totalnya ada sekitar 15.000 pekerja yang kehilangan pekerjaan. Bukan cuma angkanya saja yang saat ini membuat kita pusing, tapi juga dampaknya ke keluarga mereka yang harus berjuang buat mencari makan setiap hari. Apalagi saat ini pabrik sepatu bata yang ada di Purwakarta pun juga ikut tutup. Dan di pabrik tersebut ada sekitar 233 pekerja yang kena PHK. Dan ini pun belum termasuk ribuan pekerja dari pabrik-pabrik yang lain yang juga mengalami nasib serupa. Bisa jadi mereka saat ini berpikir, gimana nasib mereka selanjutnya? Dan dengan angka PHK sebesar itu, telah menjadi salah satu provinsi yang menyumbang angka pengangguran tertinggi di Indonesia, yaitu dalam peringkat ketiga. Bayangin tuh, di atasnya ada DKI Jakarta dan Jawa Tengah yang juga terjadi jor-joran PHK. Banyak pabrik-pabrik di Jawa Tengah saat ini juga banyak yang gulung tikar. Teman-teman, ini bukan soal angka doang, ini soal nasib ribuan keluarga yang jadi semakin sulit buat bertahan hidup. Dan kemiskinan global di Indonesia kian semakin menghantui. Sekarang kita masuk ke industri tekstil yang juga nasibnya tidak jauh berbeda dengan beberapa pabrik tekstil besar lainnya. Mereka pun harus gulung tikar. Hal ini lantaran karena order yang semakin menipis.
Gelombang pemutusan hubungan kerja di industri padat karya tanah air berlanjut setelah PHK besar-besaran di pabrik alas kaki dan sepatu. Kini ribuan pekerja juga jadi korban PHK pabrik garment. Tak sekedar PHK, perusahaan terkait juga dikabarkan harus menutup total pabrik karena tak bisa lagi bertahan dan melanjutkan produksinya. Setelah pemutusan hubungan kerja atau PHK melanda buruh di pabrik tekstil, kini giliran buruh di pabrik sepatu yang ikut mengalami pemutusan hubungan kerja secara massal. Menurut Direktur Eksekutif Asosiasi Persepatuan Indonesia atau Aprisindo Firman Bakri, ada sebanyak 22.500 buruh di sektor alas kaki yang mengalami pemutusan hubungan kerja. Pabrik-pabrik besar ini pun tutup satu persatu, seperti halnya domino yang jatuh berturut-turut, yang tentu saja di sini akan membawa dampak yang begitu sangat luas, bukan hanya bagi pekerja, tapi perekonomian daerah. Salah satu contohnya, seperti pabrik tekstil PTS Dupantek di Pekalongan, yang bangkrut pada awal Juni 2024. Dan di sini imbasnya, 700 pekerja harus kehilangan pekerjaan. Dan tentu saja, hal ini kian menambah daftar panjang pabrik-pabrik raksasa yang tutup, yaitu sejak awal tahun. Dan tidak cuma itu, ada PT Alenatek di Jawa Barat, PT Kusuma Hadi Santosa, dan PT Kusuma Putra Santosa di Jawa Tengah yang juga harus menutup operasinya karena mereka menganggap tidak mampu bertahan. Dari daftar sekian banyak pabrik yang tutup saat ini saja, di sini kita bisa melihat ribuan pekerja telah kehilangan pekerjaannya. Dan bila ditotal, telah mencapai 11.000 pekerja yang harus mencari pekerjaan baru, atau bahkan harus memulai usaha kecil-kecilan agar mereka bisa bertahan hidup. Coba kita bayangin, 11.000 orang yang tadinya punya penghasilan tetap, sekarang harus berjuang dari nol lagi. Nah, di sini, kalau kita mau mencari siapa yang harus bertanggung jawab atas semua ini, kita bisa melihat ke atas, yaitu ke pemerintah. Karena sejauh ini yang kita lihat, pemerintah sepertinya cuma duduk manis sambil sibuk bagi-bagi jabatan, lobi sana-sini untuk memperbesar kekuasaan dan dinasti, sibuk untuk mengubah-ubah peraturan ataupun perundang-undangan yang bukan demi kepentingan rakyat, tapi demi kepentingan keluarga. Kayak nggak sadar gitu loh pemerintah, kalau ekonomi kita ini lagi sakit parah dan nasib rakyat saat ini makin hari kian makin sulit. Kita lihat saja, angka PHK saat ini terus meningkat. Pabrik-pabrik banyak yang bangkrut dan tutup, dan para pekerja semakin banyak yang nggak punya pekerjaan. Bukan hanya pengangguran yang nambah, tapi juga daya beli masyarakat saat ini turun sangat drastis. Gimana mau beli kebutuhan sehari-hari coba, kalau buat makan saja susah. Harga-harga barang semua naik, biaya hidup makin mahal, tapi penghasilan malah semakin menurun. Ini kan ironis banget ya. Di satu sisi, pemerintah bilang ekonomi kita kuat, tapi di sisi yang lain, kita melihat fakta dan realita. Banyak rakyat yang terpuruk, banyak yang kesulitan buat memenuhi kebutuhan dasar. Dan kalau kayak gini terus yang dilakukan oleh pemerintah, kapan kita bisa keluar dari krisis ini? Coba deh, kita lihat realita di lapangan. Pasar-pasar semua sepi, banyak toko-toko yang tutup karena nggak ada pembeli. Para pedagang-pedagang kecil harus banting tulang buat mencari sedikit penghasilan. Yang tadinya bisa jualan dengan lancar, sekarang malah harus berpikir dua kali buat terus buka usaha mereka atau tidak. Apalagi di keluarga-keluarga yang kena dampak PHK, nggak cuma orang tuanya yang bingung mencari pekerjaan, anak-anak mereka juga kena imbasnya. Pendidikan mereka jadi terancam karena beban biaya sekolah yang kian semakin mahal. Dan tidak sedikit yang terpaksa harus berhenti sekolah karena orang tua mereka sudah tidak punya biaya. Dan kalau kita melihat lebih jauh lagi, di sini banyak sekali masyarakat yang harus antri buat dapetin bantuan sosial. Tapi bantuan ini kan tidak bisa mencukupi kebutuhan mereka setiap hari. Cuma solusi sementara saja, bukan solusi jangka panjang. Dan saat ini yang dibutuhkan oleh masyarakat adalah lapangan pekerjaan yang bisa memberikan mereka penghasilan tetap. Teman-teman, kita ini katanya akan menuju Indonesia Emas 2045, yaitu sebuah masa depan yang gemilang, sejahtera, dan adil sentosa bagi semuanya. Tapi melihat fakta dan kenyataan saat ini,
apa yang kita alami sekarang ini dari Indonesia emas malah berubah jadi Indonesia cemas. Kita semua cemas soal pekerjaan, soal biaya hidup, soal masa depan anak-anak kita. Lalu yang menjadi pertanyaan, bagaimana kita akan mencapai Indonesia emas kalau keadaan kita saja seperti ini? Kita semua tahu, Pak Jokowi saat ini lebih memilih fokus untuk anak-anak mereka mau jadi apa, hingga sampai Pak Jokowi lupa dengan masalah mendesak yang ada di depan mata. Dan kita semua akan terus terjebak dalam kecemasan yang sama sekali nggak ada ujungnya. Bagaimana kita bisa percaya dengan janji-janji Indonesia emas kalau sekarang saja kita masih berjuang keras buat sekedar layak hidup? Jadi kalau pemerintah kita bilang ekonomi kita baik-baik saja, mungkin mereka harus lebih dekat ke masyarakat. Karena yang kita lihat di lapangan sangat jauh dari kata baik-baik saja. Pemerintah perlu bertindak cepat buat mengatasi masalah ini, dan bukan cuma omon-omon di media. Dan kita sebagai rakyat juga dituntut untuk kritis. Jangan hanya diam saja. Kita harus suarakan kondisi kita yang sebenarnya, supaya pemerintah tidak terus-menerus leha-leha dan mulai bertindak untuk ngebenerin keadaan. Karena kalau kita tidak bersuara, siapa lagi yang bakal peduli sama nasib kita? Jadi buat kalian semua yang nonton video ini, mari kita bersama-sama suarakan masalah ini dan minta untuk pemerintah buat bertindak lebih tegas dan nyata. Karena kita semua punya hak untuk hidup layak dan sejahtera di negeri ini. Oke teman-teman, sekian dulu ya video kita kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini ke teman-teman kita yang lain. Dan mari kita doakan, semoga kedepannya Indonesia bisa benar-benar menuju Indonesia emas, bukan cuma pepesan kosong yang membuat kita cemas.